Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Hafidhira Putra dengan NIM 123140043, Praktikum Jarkom RC, kalau Jarkomnya RA. Eh, Pada kali ini saya ingin menjelaskan untuk pembuatan Praktikum Jarkom, yang mana tugasnya adalah seperti berikut. Buatlah dua jaringan sederhana masing-masing 2 komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat PC dengan switch menggunakan kabel, kemudian hubungkan kedua jaringan tersebut dengan satu router, dan lakukan konfigurasi sehingga bisa melakukan ping. Nanti kita ping antara komputernya. Lalu tambahkan satu buah server HTTP yang dihubungkan dengan dua buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan dua komputer lainnya. Dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Lalu kita menggunakan 123 dan NIM digit ketiga untuk IP address. Contohnya NIM begitu. Lalu akan menghasilkan IP seperti berikut: 192.168 lalu 123.1 atau selainnya. Lalu buat struktur jaringan yang topologi seperti berikut, bisa dilihat. Lalu kita akan melakukan perintah berikut: ping dari router PC0 PC1. Nanti kita buat topologinya terlebih dahulu, dimana saat ini kita sudah berada pada halaman Cisco paket preset paket tracernya. Kita akan menyusun seperti topologi, dimana ada dua server. Kita pilih menu server dulu di topologi di Cisco paket tracernya. Di situ ada dua server. Yang server pertama bernama DNS server. DNS server ini yang menjadi domainnya nanti. Lalu kita ada ilcom .com. Lalu kita satu lagi ada server yang bernama sebagai alamat untuk untuk website pendidikan Pendilkom. Maaf ada kesalahan. Pendilkom.com. Lalu kita ada switch, dua buah switch. Kita buat laptopnya dulu, PC. Di sini PC1. Lalu ada PC2. Lalu di sini kita buat masing-masing dua ya. Di sini PC3. Lalu satu lagi terakhir. Di sini PC4. Lalu masing-masing ini kita hubungkan dengan switch terlebih dahulu. Kebetulan kita ketemu router, mending router dulu. Lalu kita punya switch, PT switch ini. Kita ambil masing-masingnya. Switch 1, switch langsung saja kita buat IP-nya 192.168. Sebelumnya dengan NIM ya 043. Karena ada kosongnya kita buat 43 terlebih dahulu. Lalu titik 1 ini sebagai alamat jaringan yang bawah ini. Lalu yang switch satu lagi 192.168.123.1. Oke. Dan kita hubungkan dengan copper strike drop.
dari router pertama kita ke switch up pertama dengan fast ethernet dari switchnya F0 per 0, lalu dari kita sambungkan lagi yang bawah fast ethernet yang ini 1 per 0, lalu kita hubungkan yang lain juga, hubungkan sepertinya PT switchnya di sini salah, kita hapus dulu dan kita pilih yang PT switch nah yang ini sebelumnya tadi pakai NIM 192.168.43.1 untuk alamat IP addressnya, lalu kita sambungkan dengan copper strike lagi yang dari router. Di sini ada fast ethernet 1 per 0 untuk ke switch yang bagian NIM ini. Di sini masih merah, kita sambungkan dulu terlebih dahulu untuk semuanya dengan kabel copper strike dengan portnya fast ethernet. Lalu di sini kita sambungkan juga yang bagian IP yang 123 tadi, yang ketentuannya 123. Kabel fast ethernet di switch cuma 3, kita harus nambah. Di sini bukan cuma 3, ada 4 ya, ada 4. Lalu kita pilih CFE ini, tapi sebelumnya jangan lupa dimatikan dulu switchnya, lalu kita hidupkan kembali. Lihat mati di kabelnya, lalu kita hubungkan dulu fast ethernetnya dengan DNS servernya. Nah setelah itu kita diminta satu lagi DNS. Bisa terlihat kita atur DNS servernya terlebih dahulu, dimana kita buka DNS server desktop, lalu kita pilih sesuaikan dengan switchnya, alamat switchnya, alamat jaringan kita yang di atas ini 192.168.123. kita gunakan 10 saja, kita copy biar gampang ke nantinya, copy alamat ini, lalu gateway-nya kita pasang sesuai dengan switch yang terhubung dengan jaringan yang atas ini. Lalu untuk DNS server kita menggunakan alamat dia sendiri, dan kita atur untuk DNS-nya di bagian menu bar yang service DNS. Jangan lupa kita hidupkan DNS-nya. Kita add dulu yang ilcom ini, ilcomnya gunakan huruf besar aja, nggak beda deh ya, huruf kecil aja, ilcom.com. Oke, jadi ini, dan yang di sini kita mau bikin nantinya 20 di server ilcom, lalu kita add. Nah muncul kan ilcom record, dan di pendidikan.com ini kita juga harus nambahin huruf besar ya, pendidikan pendilcom, jangan lupa .com, yang sebelumnya .com juga kan. Nah di sini IP-nya bakal beda yang sama jaringan switch yang atas ini, jadi kita nggak pakai 123, kita pakai yang sesuai NIM saya 43. Lalu kita add, lalu kita konfigurasikan untuk IP masing-masing yang lainnya. Yang di sini kita server ilcom, lalu kita masukkan IP-nya tadi sebelumnya kita buat 20, lalu masknya otomatis, lalu gateway-nya kita ngambil dari switch,
sesuaikan dengan switch. Lalu di sini DNS servernya kita sesuaikan dengan DNS servernya. Lalu kita tutup, lalu kita buka PC kita sesuaikan juga. Di sini kita pasang dimulai dari IP2 aja, subnet mask, gateway-nya sesuaikan dengan switch. Lalu DNS-nya kita sesuaikan dengan DNS. Jadi gampang kalau kita copy-copynya. Tinggal copy DNS IP DNS tadi bisa kita paste langsung di sini. Oke, kita lanjut ke PC selanjutnya. Let's go. Ya, ini jika kita masukin IP yang sudah terpakai bakal ngeluarin IP address is already used in the network. Jadi udah kepake di network. Lalu kita ganti sebelumnya 2, kita lanjutkan 3. Subnet smart otomatis, lalu gateway-nya sesuaikan dengan switch. Lalu DNS servernya sesuaikan dengan yang tadi, sama aja. Lalu kita lanjut ke server yang di bawah ini. Desktop, kita pilih IP, yang mana IP-nya kita tadi 043. Nah, di sini karena beda sama yang atas, kita nggak apa-apa pakai 10 yang untuk akhirnya saat next masuk otomatis. Lalu gateway-nya kita sesuaikan dengan switch-nya. Jadi DNS servernya tetap yang server awal tadi kita tutup. Lalu kita lanjutkan ke PC selanjutnya. Nah, yang di sini jangan lupa 43 titik. Kita mulai dari PC 1 ini untuk 2 karena 1 udah kepake. Gateway-nya kita sesuaikan. Di sini 43. Aduh. Mana nih? 43 titik. Lalu kita mulai dari 2 ya. Oh, bukan. Gateway dash switch-nya. Ini untuk DNS-nya, DNS sama semua. Oke, kita lanjut ke 2. Copy paste. Kita ubah yang bagian ini jadi 43. Dan ini kita mulai dari tadi sebelumnya 2, ini 3 supaya tidak bentrok. Kita coba tidak bentrok. Lalu gateway-nya sesuaikan dengan switch 43 titik 1 samakan dengan switch. Lalu kita DNS-nya copy paste saja seperti copy paste kita sebelumnya, seperti DNS server. Lalu kita tutup. Oh, routernya jangan lupa kita konfigurasi dulu. Fast Ethernet-nya bisa kelihatan di sini. Untuk melihat untuk kabelnya kelihatan portnya. Untuk kelihatan portnya kita bisa atur di option, lalu preference. Lalu di sini di preference kita bisa checklist yang always show port labels ini. Sudah kita hidupkan, bisa kelihatan Fast Ethernet 0/0. Kita konfigurasi Fast Ethernet 0/0 dengan IP address untuk jaringan ini yang dihubungkan dengan switch. Kita masukkan switchnya 192.168.123 titik berapa itu? Titik 1. Lalu kita on kan. Lalu kita untuk Fast Ethernet 1/0 kita masukkan 192.168 sesuaikan dengan switchnya. Titik 43.1 subnet mask otomatis lalu on. Kita tunggu dulu sampai ini terhubung, ini delay. Dan kita nantinya akan menguji lalu lakukan perintah berikut. Kita akan melakukan ping antara komputer PC 0 itu salah satu PC ke PC 1. Pastikan PC 0 harus terhubung. Kita coba dulu untuk antar switchnya dulu. Kita akan mengirimkan PDU dari komputer pada jaringan yang sama dulu. Kita coba apakah
terhubung. Baik, kita perbesar dulu. Lalu kita lihat simulasinya. Pada PC 1 mengirimkan ke switch. Apakah bisa dipercepat ini? Dikirimkan ke PC 2, lalu dari PC 2 balik lagi, dan lalu sukses. Lalu kita tes di jaringan yang satu lagi, PC ke PC, dikirimkan balik. Apakah sukses? Sukses, oke. Kita delete dulu, kita ke real time. Kita di sini kita disuruh mencoba PC ke PC. Oh ya, kita lihat apakah sudah terhubung antara PC ini. Setelah delay, pastikan ini hijau dulu. Kita akan melihat simulasinya dari PC 3 ke PC 1 lah. Lalu kita lihat prosesnya dengan mode simulation. PC 3 mengirimkan dulu ke switch, lalu switch meneruskan ke router, dari router meneruskan ke switch yang NIM, lalu meneruskan ke PC. Kita lihat apakah berbalik, apakah bisa mengirimkan kembali. Kita percepat saja. Waduh, apakah balik? Kita lihat saja dulu. Dari switch mengirimkan lagi ke PC 3, apakah terbaca? Terbaca and sukses. Lalu percobaan selanjutnya, bukalah browser akses Ilkom dari PC 1, pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Dari PC 1 kita buka, kita gunakan web browser, agak delay, sesuai yang kita beri nama tadi. Kita pakai apa ya? Ilkom, huruf kecil, ilkom titik com. Kita coba dulu huruf kecil. Sebentar, kita real time, kita delete. Di PC ini kita masukkan apakah huruf besar, ilkom. Oh, sudah terbuka. Lalu kita diminta pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Sudah tadi ya. Buka web browser, akses pendilkomnya kita buka. Kita buka dari sebelumnya dari sini, kita buka dari PC 3. Kita coba dari PC 3. Agak delay untuk membuka web browser. Kita buka pendilkom.com. Kita buka. Untuk HTTP-nya sudah terhubung sesuai dengan DNS yang kita atur di DNS server. Sekian dari saya untuk penjelasan sedikit berdasarkan praktikum ini yang telah kita laksanakan. Dua jaringan LAN yang segmen IP 123 dan dengan NIM tadi yang 043, yang 43 itu berhasil terhubung melalui sebuah router. Ini routernya. Untuk keberhasilannya konektivitas antar jaringan kita sudah melakukan ping. Kita coba melakukan ping dari sini. Kita buka command prompt, lalu kita coba ping dengan IP address di jaringan NIM tadi nih, 192.168.43. Lalu kita ini 2 tadi ya. Kita coba ping. Lalu ping mengirimkan time. Bisa dilihat 0% paket yang lost, jadi artinya sudah terhubung. Lalu fungsi layanan HTTP sudah
seperti yang kita coba sebelumnya pada halaman web browser http ilkom.com sudah terhubung dan dapat dibuka. Ilkom dan Pendilkom sudah terhubung tadi. Lalu sedikit penjelasan, DNS itu adalah Domain Name System, di mana DNS adalah buku seperti buku telepon internet. Komputer ini jaringan berfungsi untuk menggunakan alamat IP seperti alamat yang sudah kita bikin tadi, namun lebih mudah mengingat nama seperti domain yang kita sudah bikin tadi, ilkom.com misal. DNS ini sebuah layanan bertugas menerjemahkan nama domain yang mudah diingat manusia, ilkom, dan menjadi alamat IP yang dimengerti oleh komputer. Dan sepertinya kalau nggak salah kita bikin sesuai IP-nya itu juga bisa 192.168. Misal 123 titik ini berapa tadi, 20 ya, 20 itu juga dapat membuka sesuai server, tapi kita memberi nama tadi untuk memudahkan manusia untuk mencari webnya, HTTP-nya, browsernya lah. Di DNS server kemudian menjawab alamatnya, jadi kita tidak perlu membuat alamat IP-nya, tapi sudah ada tulisan domainnya masing-masing. Lalu sedikit pengertian config itu konfigurasi. Itu adalah proses pengaturan atau penyetelan sebuah perangkat keras seperti router, PC yang seperti kita lakukan tadi, agar dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Seperti kita mengkonfig dari router tadi untuk Ethernet 0, Ethernet 1. Lalu apa itu default gateway? Default gateway adalah pintu keluar atau gerbang tol dari sebuah jaringan lokalan. Ini jaringan lokalnya yang kita buat sebelumnya. Bisa kita fill color, lalu kita tambah warna. Ini untuk kok hitam dia. Select, lalu hijau, oke. Lalu kita ubah warnanya ya. Bagus. Nah, jadi per segmen kita select fill lagi untuk warnanya. Ini untuk segmen yang name. Jadi oleh karena itu PC0 harus mengirimkan data tersebut ke pintu keluarnya. Pintu keluar inilah yang disebut default gateway. Dalam praktikum, default gateway ini untuk jaringan bawah adalah alamat router. Router lah yang kemudian merutkan data ke jaringan tujuannya. Lalu dalam perangkat jaringan bawah PC0, PC-PC, lalu Pendilkom ini harus punya default gateway. Lalu tanpa default gateway, PC0 tidak akan pernah bisa ngeping dari ke PC lainnya. Jadi kita langsung terhubung gitu aja maksudnya. Sekian dari saya. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.